Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Fatmesya Fatmi Ayu dengan NIM 20030150034 dari kelas PJKRA. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai asas pengembangan penjas di sekolah. Yang pertama, asas pengembangan penjas dan penetapan sasaran penjas. Meskipun secara filosofis telah dibahas kedudukan dan pentingnya pendidikan jasmani di bagian-bagian awal, bagi guru masih terdapat kesulitan untuk memutuskan pengalaman apa yang diberikan kepada siswa. Hal ini ditambah lagi dan dengan begitu banyaknya pilihan yang tersedia, baik dari wilayah aktivitas jasmani, permainan maupun dari wilayah olahraga. Bagian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan secara langsung tentang apa yang harus diajarkan kepada siswa, tetapi lebih baik diarahkan untuk memberikan keyakinan kepada para guru tentang landasan apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih kegiatan para siswanya. Paling tidak, ada dasar pengembangannya yang harus dipertimbangkan yang akan dikemukakan. Dasar-dasar pengembangan. Yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum hendaknya bertanggung jawab dalam mengembangkan aspek-aspek yang lengkap dari anak, bukan saja keterampilan fisik dan kebugaran jasmani, tetapi mencakup keterampilan kognitif dan keterampilan sosial. Dalam wilayah kognitif, misalnya, pembelajaran yang terpadu harus sejalan dengan perkembangan dari kebugaran fisik dan keterampilan. Demikian juga dalam wilayah efektif, pencapaian keberhasilan yang bersifat fisik memainkan peran yang amat penting dalam mengembangkan konsep diri yang positif. Kegiatan pelajaran harus dilaksanakan dalam sifat yang meyakinkan bahwa tujuan-tujuan dari pendidikan jasmani dapat dicapai. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan jasmani tidak dicapai secara otomatis atau kebetulan saja. Sifat-sifat seperti kejujuran, fair-play, disiplin diri, dan kerjasama kelompok bukanlah hasil ikutan dari kegiatan fisik. Pendidikan jasmani memang terdiri dari kegiatan fisik, harus dilakukan secara aktif. Anak tidak akan dapat mengambil manfaat dari baris berbaris, menunggu datangnya alat, atau mendengarkan penjelasan guru yang panjang. Pendidikan jasmani harus menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk menimba pengalaman bergerak. Yang kedua, dorongan dasar anak. Dorongan dasar adalah suatu keinginan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu. Semua anak memiliki perasaan seperti ini yang kemungkinan besar merupakan sifat turunan atau pengaruh lingkungan. Dorongan dasar ini dikaitkan dengan pengaruh masyarakat, guru, orang tua, dan teman-teman sendiri. Biasanya dorongan dasar ini akan berpola sama pada setiap anak dan tidak dipengaruhi oleh faktor kematangan. Dorongan tersebut mengarahkan pengembangan kurikulum pendidikan jasmani dan untuk menciptakan pemahaman yang sesuai dengan sifat-sifat anak. Berikut ini akan dibahas secara selintas tentang dorongan-dorongan tersebut. Yang pertama, dorongan untuk bergerak. Anak tak pernah puas untuk bergerak, tampil, dan aktif. Mereka berlari semata-mata karena menyukai dan menikmati lari itu. Keaktifan mereka akan bagian dari hidup anak. Program pendidikan jasmani karenanya harus memuaskan kehausan anak untuk bergerak. Dorongan untuk berhasil dan mendapat pengakuan. Anak yang tidak hanya berambisi dan berprestasi, tetapi mereka juga menginginkan prestasi mereka itu diakui. Mereka ketika mendapat kritikan dan celaan, sedangkan dorongan atau dukungan yang hangat akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan yang maksimum. Yang C, dorongan untuk mendapatkan pengakuan teman dan masyarakat. Anak menginginkan diterima oleh kawan-kawannya, dihormati dan disukai. Lingkungan sekolah harus memberi jalan agar anak memperoleh penerimaan dari kawan-kawannya. Belajar bekerja sama dengan orang lain, mendapat anggota kelompok yang mampu menyumbang sesuatu, dan berbagi andil dengan kawan dalam suatu prestasi merupakan nilai penting dari program penjas.
Model orientasi kurikulum dan pendidikan jasmani. Penyelenggaraan pendidikan jasmani bisa berbeda karena berbeda dalam rancangan kurikulumnya. Di negara maju, pendidikan jasmani dilaksanakan dengan berorientasi pada model-model kurikulum yang berlaku. Model kurikulum inilah yang menentukan perbedaan tekanan terhadap program yang dilaksanakan. Untuk memperjelas perbedaannya, mari kita simak model berikut sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan gerak atau movement education. Yang B, pendidikan olahraga, sport education. C, pendidikan petualangan. D, pendidikan perkembangan. E, pendidikan kebugaran. F, pendidikan disiplin keilmuan olahraga. Yang pertama, pendidikan gerak. Menekankan pendidikan lewat gerak yang mula-mula dikembangkan oleh Rudolf Laban di Inggris. Laban mengembangkan konsep-konsep gerak yang berkaitan dengan ruang dan waktu sebagai bahan untuk pengembangan gerak-gerak tari. Lewat pendidikan gerak, keterampilan gerak anak dikembangkan melalui pelaksanaan yang bervariasi dikaitkan dengan ruang dan waktu, serta tingkat ketinggian dari Maria gerakan dilakukan. Anak akan lebih menguasai pergerakan tubuhnya disertai pengertiannya. Dengan demikian, diharapkan siswa menguasai tubuhnya dan mampu mengembangkan kapasitas fisik dan mentalnya untuk belajar, baik keterampilan fisik maupun keterampilan akademik. Yang kedua, pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga menekankan pada pembinaan keterampilan berolahraga dan menghayati nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan berlatih dan bertanding. Semua anak dibekali pengalaman nyata untuk berperan dalam pembinaan olahraga, serta seperti wasit, atlet, dan atau pelatih. Dalam saat itulah, pendidikan olahraga di Amerika Serikat misalnya menyandang misi kependidikan yang lengkap. Yang ketiga, pendidikan perkembangan. Pendidikan perkembangan memfokuskan tujuan pendidikannya pada aktualisasi diri yang menekankan pertumbuhan pribadi dari setiap anak. Kurikulum dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan anak yang berusaha menyeimbangkan penekanan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Disesuaikan dengan tahap perkembangan fisik dan mentalnya. Setiap kelompok anak diarahkan pada keterampilan gerak yang dibutuhkan anak. Misalnya, bagi anak usia di bawah 5 tahun, perlu dikembangkan kemampuan pengaturan tubuhnya. Bagi anak di usia di atasnya, perlu dikembangkan keterampilan dasarnya. Sementara bagi anak yang lebih dewasa, diarahkan pada keterampilan-keterampilan khususnya, seperti yang dikembangkan dalam cabang-cabang olahraga tertentu. Yang kelima, pendidikan petualangan. Pendidikan petualangan dikembangkan atas dasar kebutuhan atau mengatasi tekanan-tekanan hidup yang semakin berat. Programnya berisi kegiatan yang menantang di alam bebas dan disesuaikan dengan kebutuhan para remaja untuk bertualang mengatasi risiko dan perjuangan melawan tantangan alam. Mendaki gunung, menyusuri sungai, berkemah, memanjat tebing, dan variasi lain di alam terbuka merupakan contoh program pendidikan petualangan. Pendidikan kebugaran. Program pendidikan jasmani seperti itu mengarahkan anak supaya aktif berlatih di sekolah dan di luar sekolah untuk hidup sehat dan memiliki kemampuan fisik yang baik. Dalam program ini diarahkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang meliputi komponen daya tahan, kekuatan, kelentukan, kecepatan, power, dan lain-lain. Pelaksanaannya dapat bermacam-macam, baik dengan memilih kegiatan terpimpin seperti senam, kebugaran jasmani atau SKJ, senam aerobik, penugasan rutin untuk melakukan latihan seperti push up, sit up, squat jump, lari jarak jauh dan jarak dekat, dan lain-lain. Kinesiological study. Penekanan pembelajaran model ini adalah pada pengembangan keterampilan memecahkan masalah, khususnya dengan menggunakan kombinasi dalam pembelajaran konsep dan prakteknya di lapangan.
Tujuan utamanya adalah menumbuhkan dan mengembangkan pemahaman kognitif tentang bagaimana dan mengapa suatu keterampilan gerak berlangsung demikian. Model ini didasari dua pendekatan yang khas dalam studi kinesiologi, yaitu pendekatan pertama, isi atau materi diatur dalam sebuah unit-unit kegiatan, dan konsep-konsep disiplin utama diinteraksikan dengan pembelajaran keterampilan. Pendekatan kedua, unit-unit kegiatan diatur di sekitar konsep-konsep khusus yang menjadi prioritas di atas pengajaran keterampilan. Ruang lingkup pendidikan jasmani. Kemampuan pengolahan tubuh. Kemampuan pengolahan tubuh merupakan kemampuan paling dasar yang dikuasai anak bersamaan dengan berkembangnya pengetahuan tentang tubuhnya. Termasuk di dalamnya adalah kesadaran tubuh dan geraknya. Anak mengembangkan kemampuan geraknya dikaitkan dengan kualitas kesadarannya tentang geraknya sendiri. Ini sebenarnya menunjuk pada tingkat penguasaan anak terhadap dirinya sendiri dikaitkan dengan ruang dan di luar dirinya. Keterampilan dasar. Keterampilan dasar adalah bentuk keterampilan yang bermanfaat dan dibutuhkan anak dalam kehidupannya sehari-hari. Keterampilan ini merupakan ciri pelengkap yang penting untuk anak untuk berfungsi dalam lingkungannya, sehingga disebut sebagai keterampilan fungsional. Termasuk ke dalam keterampilan ini adalah berjalan, berlari, melompat, hop atau jingkat, berdem, skip, slide, melempar, menangkap, memukul bola, memukul dengan raket atau pemukul, menggiring bola, baik dengan tangan atau kaki, dan lain-lain. Arah pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani. Setelah mengetahui ruang lingkup dari pendidikan jasmani, selanjutnya guru harus mampu melihat dan mendapatkan arah serta sasaran yang akan dikembangkan. Pedoman umum tentang arah dan sasaran ini diuraikan secara garis besar dalam bentuk firma tujuan perubahan yang harus terjadi pada anak didik. Kedua tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, murid menjadi sadar akan potensi geraknya. Pembelajaran dalam pendidikan jasmani harus membangkitkan minat anak untuk menentukan potensinya dalam hal gerak. Karena itu, anak harus diberi dorongan untuk terus-menerus menjelajahi kemampuan-kemampuannya. Keluhan-keluhan seperti saya tidak bisa dan saya tidak berbakat dan ucapan sejenis lainnya akan sering terdengar dari mulut anak. Bahkan ada anak yang belum mencoba sekalipun sudah mengatakan tidak mau melakukan karena dia yakin tidak akan berhasil. Tanamkan kesadaran pada anak bahwa mempelajari keterampilan dari gerak bukanlah proses yang tergesa-gesa, sebab diperlukan waktu dan usaha yang tidak sebentar untuk menguasai sesuatu. Yang penting jangan cepat menyerah. Ungkapan guru seperti cobalah lakukan lagi. Kamu bukan tidak bisa, tapi kamu belum bisa, adalah salah satu ungkapan yang bisa membesarkan hati anak. Perbedaan anak tersebut harus membuat guru penjas menjadi lebih aktif dalam menentukan tugas bagi masing-masing anak. Jangan sampai anak diberi tugas yang seragam dengan kriteria keberhasilan yang sama bagi semua orang. Yang kedua, murid dapat bergerak dan tampil baik secara menyenangkan. Rasa aman akan timbul dari situasi belajar yang menyenangkan dan jauh dari keadaan menekan atau menegangkan. Keadaan demikian bisa timbul dari tindak tunduk guru yang memang santun, tidak memalukan murid, serta usaha yang sungguh-sungguh untuk menciptakan lingkungan yang aman. Dalam hal ini, bukan berarti bahwa guru tidak boleh tegas. Guru harus tegas tapi hangat dalam pendekatannya, terutama dalam menerapkan peraturan-peraturan yang mendukung terciptanya lingkungan yang aman tadi. Penguasaan yang baik pada keterampilan tertentu akan menumbuhkan hormat diri dan kepercayaan diri anak. Ini timbul dari rasa nyaman ketika menyadari dirinya memiliki kemampuan, serta timbul dari pengakuan guru dan teman-temannya. Karena itu, penekanan pada timbulnya perasaan sukses ini harus diupayakan oleh guru
dengan cara menetapkan tingkat kesulitan tugas yang sesuai bagi setiap anak. Untuk menciptakan suasana belajar seperti guru perlu membedakan tahapan pembelajaran yang akan dilalui. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.